Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa hebat sekalian, apa kabar hari ini? Tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dikaruniai kesehatan serta otak yang cemerlang untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika. Kali ini, kita akan membahas tentang proses bisnis bidang manufaktur dan rekayasa elektronik. Pada pertemuan terdahulu, kita telah membahas tentang manufaktur dan rekayasa elektronika. Manufaktur merupakan proses pembuatan barang dan jasa dalam jumlah besar dengan menggunakan tenaga kerja dan peralatan dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai jual tinggi sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan rekayasa elektronika adalah teknik yang berhubungan dengan berbagai material dalam berbagai konfigurasi atau struktur yang dapat mengatur aliran arus listrik. Gambar di bawah ini merupakan produk-produk hasil produksi manufaktur dan rekayasa elektronika. Di antaranya ada kulkas, ada televisi, ada kipas angin, ada motor listrik, dan lain-lain. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara membuatnya? Pada materi proses bisnis manufaktur dan rekayasa elektronika ini, akan kita bahas beberapa peta konsep, antara lain, yang pertama adalah perancangan produk, yang kedua adalah mata rantai pasok atau supply chain management, yang ketiga adalah proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronika, yang keempat, perawatan peralatan produksi, dan yang kelima adalah pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah mengikuti kegiatan belajar ini, peserta didik diharapkan mampu, pertama, menjelaskan perancangan produk, yang kedua, memahami alur mata rantai pasok atau supply chain, yang ketiga, mengetahui alur penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau logistik, yang keempat, mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber terkait proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronik. Yang kelima, memahami cara perawatan peralatan produksi. Dan yang keenam, memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Kita masuk poin yang pertama. A. Perancangan produk. Pengertian perancangan produk manufaktur merupakan sebuah langkah strategis untuk bisa menghasilkan produk-produk industri yang secara komersial harus mampu dicapai untuk menghasilkan pengembalian modal ataupun keuntungan. Produk rekayasa elektronika adalah produk yang dibuat atas dasar kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan sistem menjadi lebih praktis dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, dapatkah kalian lihat keterkaitan antara perancangan produk manufaktur dengan produk rekayasa elektronika ini? Silahkan dipikirkan. B. Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management merupakan sebuah pengolahan rantai pasok yang bertujuan koordinasi, pengendalian, dan penjadwalan suatu pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Pengiriman produk ke pelanggan mulai administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Nah, seperti bagian di bawah ini bisa kita lihat bagaimana suatu mata rantai pasok mulai dari bahan baku yang akan diolah atau dijual oleh supplier ke pabrik manufaktur. Kemudian pada pabrik manufaktur akan diolah menjadi bahan jadi yang akan didistribusikan kepada retailer. Nah, retailer lah yang akan menjual langsung kepada kita sebagai konsumen. Nah, sekarang coba Anda pikirkan suatu bahan baku yang bisa dijadikan menjadi suatu produk manufaktur di lingkungan Anda sendiri. C. Proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronik.
Proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronika adalah kegiatan menggabungkan beberapa komponen menjadi sebuah alat yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Berikut, mari kita saksikan cuplikan proses produksi barang elektronika berupa perakitan televisi. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me a sign. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me a sign. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. Nah, proses apa sajakah yang barusan telah Anda saksikan? Dan bahan apa saja yang terdapat dalam tayangan tadi? Setelah video ini akan kita diskusikan. D. Perawatan peralatan produksi. Perawatan secara umum berfungsi untuk memperpanjang umur serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Perawatan peralatan produksi ditujukan untuk mencapai target produksi. E. Pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelendian dari pengadaan tenaga kerja. Setiap posisi pekerjaan memerlukan sebuah skill tersendiri, sehingga sebelum bekerja dilakukanlah pembekalan atau yang disebut dengan latihan kerja. Dengan dilakukan latihan kerja, diharapkan seorang karyawan baru akan bisa menjalankan tugas di posisi pekerjaan dengan baik, sesuai dengan prosedur agar aman dan selamat dalam bekerja, dan tentunya sesuai harapan perusahaan, yaitu memenuhi target produksi. Sedangkan potensi dan kearifan lokal merupakan sebuah potensi unggulan yang bisa menjadi karakteristik di sebuah daerah. Kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah, sebagai kesimpulan kita, setelah mengikuti materi pelajaran proses bisnis manufaktur dan rekayasa elektronika ini, ternyata begitu banyak bidang keahlian dan lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh tamatan teknik otomasi industri, mulai dari penyedia bahan baku, supplier, karyawan pabrik atau pengusaha, distributor, dan retailer. Dan terutama, sesuai keahlian yang kita pelajari di bidang teknik otomasi industri, baik sebagai operator maupun sebagai penyedia peralatan untuk pengolahan bahan baku di industri,
maupun sebagai produk jadi yang bernilai jual tinggi. Nah, untuk itu, jangan buang-buang waktu lagi. Mari lebih semangat lagi belajarnya. Demikian video singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.